Pernahkah bapak-bapak merasa di usia yang sudah matang ini, kadang semangat rasanya gampang sekali kendur? Baru sebentar beraktivitas, pinggang sudah terasa pegal, lutut mulai ngilu, atau bahkan nama cucu sendiri kadang butuh waktu sejenak untuk mengingatnya. Mungkin dulu bapak-bapak bisa mengangkat karung beras sendiri, kuat bercocok tanam seharian, atau menghafal semua nama teman dan kerabat tanpa kesulitan. Tapi kini energi seolah terkuras lebih cepat, daya ingat seringkali seperti ada kabutnya, dan sendi-sendi yang dulunya lincah kini terasa kaku, kadang sampai mengganggu rutinitas sehari-hari, bukan? Rasa-rasanya semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari bertambahnya usia. Padahal bapak-bapak masih ingin sekali dong bisa bermain dengan cucu, beribadah dengan khusyuk, atau sekadar menikmati sore di teras rumah tanpa dihantui rasa tidak nyaman di badan. Kabar baiknya, ada satu rahasia sederhana yang seringkali terlupakan, namun punya kekuatan luar biasa untuk mengembalikan vitalitas, mengasah kembali memori, dan membuat sendi-sendi terasa lebih nyaman. Rahasia ini bukan obat mahal atau terapi yang rumit, melainkan sesuatu yang bisa bapak-bapak temukan dengan mudah di pasar tradisional kita. Dalam video ini, kita akan membahas 4 jenis sayuran wajib yang bisa bapak-bapak masukkan dalam menu harian untuk merasakan kembali lonjakan energi, ingatan yang lebih tajam, dan sendi yang lebih sehat. Tonton sampai habis, karena ada sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan sayuran pertama yang seringkali diremehkan. Padahal kekuatannya luar biasa untuk bapak-bapak yang ingin kembali berenergi, yaitu bayam. Ya, bayam yang hijau segar, mudah didapat, dan harganya terjangkau ini adalah bintang utama dalam daftar kita. Bapak-bapak mungkin mengenalnya sebagai sayuran yang membuat Popeye kuat, dan memang ada benarnya. Bayam ini kaya akan zat besi, sebuah mineral penting yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Bayangkan, kalau sel-sel tubuh kita kekurangan oksigen, otomatis kita akan merasa lesu, cepat lelah, bahkan kadang pusing. Nah, dengan asupan zat besi yang cukup dari bayam, tubuh kita akan lebih efisien dalam memproduksi energi, membuat bapak-bapak merasa lebih segar dan tidak gampang ngantuk di siang hari. Ini bukan cuma soal mengangkat barang berat, tapi juga energi untuk berpikir jernih, untuk ngobrol panjang lebar dengan tetangga, atau bahkan untuk sekedar berjalan-jalan santai di pagi hari tanpa terengah-engah. So vitamin K is the person. So why the vitamin K is by Bodas? Because vitamin K will wheedle a below philosophising in senders. Seeing the same to you with people still get app and stand it still console read it. Vitamin K man at the tubal helping to calcium as the open to a tire, so the people's in a long and senders the news flexible. Bodas spoiled and more it becomes salat or when getting silent by the breaking. Bayam bisa comes to be so much to make it of you. Bayam comes to be folate convinces to across the tick of the crucin got an article. Folate manitispected neurotransmitter. It's one of zat chemia beyond a focus where memory, cognitive, and function cognitive. Ini interesting. Jadi, kalau bapak-bapak merasa kadang lupa meletakkan kunci atau kesulitan mengingat detail percakapan kemarin, menambahkan bayam dalam menu bisa jadi solusi alami untuk membantu mempertajam kembali daya ingat. Cara mengolah bayam juga sangat mudah dan bervariasi. Bapak-bapak bisa membuat sayur bening bayam dengan sedikit jagung manis, tumis bayam sederhana dengan bawang putih, atau bahkan mencampurnya ke dalam omelet untuk sarapan. Untuk hasil terbaik, usahakan tidak memasak bayam terlalu lama, agar nutrisinya tidak banyak hilang. Cukup masukkan saat air mendidih atau tumis sebentar saja sampai layu. Dengan rutin mengonsumsi bayam, bapak-bapak akan merasakan perbedaan signifikan pada tingkat energi, kejernihan pikiran, dan kenyamanan sendi. Bayam adalah investasi kecil untuk kualitas hidup yang besar di usia senja. Nah, setelah kita tahu manfaat luar biasa dari bayam, mari kita beralih ke sayuran berikutnya yang juga tak kalah penting untuk menjaga vitalitas dan kecerdasan bapak-bapak. Sekarang,
Kita bicara soal sayuran kedua yang wajib ada di piring bapak-bapak, yaitu wortel. Si oranye cerah ini bukan hanya baik untuk mata, tapi juga menyimpan banyak rahasia untuk energi, memori, dan bahkan mendukung kesehatan sendi bapak-bapak di usia 60 ke atas. Wortel adalah sumber beta-karoten yang sangat kaya. Beta-karoten ini adalah pigmen alami yang akan diubah tubuh kita menjadi vitamin A. Nah, vitamin A ini punya peran ganda. Pertama, tentu saja untuk menjaga kesehatan mata bapak-bapak. Di usia lanjut, penglihatan seringkali menurun dan vitamin A bisa membantu mencegah degenerasi makula dan masalah penglihatan lainnya. Bapak-bapak pasti inginkan tetap bisa membaca koran atau Al-Quran tanpa kacamata berlapis-lapis. Tapi tidak hanya itu, beta-karoten juga merupakan antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan ini ibarat pasukan pelindung tubuh yang melawan radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul jahat yang bisa merusak sel-sel tubuh kita, termasuk sel otak dan sel-sel sendi. Kerusakan sel ini bisa mempercepat proses penuaan, membuat kita cepat lelah, pelupa, dan sendi terasa nyeri. Dengan asupan antioksidan yang cukup dari wortel, bapak-bapak memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh, sehingga energi tetap terjaga, memori tetap tajam, dan peradangan pada sendi bisa diminimalisir. Bayangkan, bapak-bapak bisa tetap beraktivitas dengan semangat, karena tubuh terlindungi dari kerusakan. Lalu, wortel juga mengandung serat yang tinggi. Serat ini sangat penting untuk pencernaan yang lancar. Di usia 60 ke atas, masalah sembelit seringkali menjadi keluhan umum. Dengan pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi dari makanan lain juga akan lebih optimal. Artinya, tubuh bapak-bapak akan mendapatkan lebih banyak bahan bakar untuk energi. Selain itu, serat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan energi yang kemudian diikuti oleh kelelahan mendadak. Bapak-bapak tentu tidak inginkan merasa tiba-tiba lemas setelah makan. Mengonsumsi wortel secara rutin bisa membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Untuk sendi, wortel juga mengandung beberapa nutrisi antiinflamasi. Meskipun tidak sekuat sayuran lain, namun beta-karotennya tetap berkontribusi mengurangi stres oksidatif yang bisa memperburuk peradangan sendi. Cara mengonsumsi wortel juga sangat fleksibel. Bapak-bapak bisa menambahkannya ke dalam sayur sop, tumisan, atau bahkan membuat jus wortel segar di pagi hari. Memakannya mentah sebagai lalapan juga pilihan yang bagus, karena ini mempertahankan semua nutrisinya. Atau bapak-bapak juga bisa menjadikannya campuran pada nasi goreng atau bakwan. Intinya, jadikan wortel sebagai bagian tak terpisahkan dari menu harian bapak-bapak. Wortel ini sangat mudah didapatkan di seluruh pelosok Indonesia dan harganya pun sangat terjangkau. Ini adalah investasi sederhana untuk kesehatan bapak-bapak di masa tua. Dengan rutin mengonsumsi wortel, bapak-bapak akan merasakan peningkatan stamina, ingatan yang lebih jernih, dan tubuh yang terasa lebih ringan. Setelah kita mengulas pentingnya wortel untuk vitalitas dan memori, sekarang mari kita bahas sayuran ketiga yang tak kalah istimewa. Terutama untuk bapak-bapak yang sering merasakan keluhan pada sendi. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke sayuran ketiga, yaitu brokoli. Jangan kaget ya bapak-bapak, mungkin sebagian dari kita jarang mengonsumsi brokoli karena harganya yang sedikit lebih tinggi dari bayam atau wortel, atau mungkin karena rasanya yang kurang familiar. Tapi percayalah, brokoli ini adalah permata hijau yang sangat berharga untuk kesehatan bapak-bapak, terutama dalam mengatasi masalah sendi, meningkatkan daya ingat, dan menjaga energi. Brokoli adalah sumber vitamin C yang luar biasa. Mungkin bapak-bapak tahu vitamin C identik dengan jeruk atau jambu biji, tapi brokoli juga punya kandungan vitamin C yang tinggi. Kenapa ini penting? Vitamin C adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, termasuk sel-sel sendi dan sel-sel otak. Selain itu, vitamin C juga berperan penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen ini adalah protein utama yang membentuk tulang rawan, yaitu bantalan pelindung di antara sendi-sendi kita. Warren Canby, seiring bertambahnya usia,
Kolagen ini bisa menipis, menyebabkan sendi kaku, nyeri, dan bahkan gesekan antar tulang. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari brokoli, bapak-bapak membantu tubuh memproduksi kolagen yang sehat, sehingga sendi-sendi tetap lentur dan nyaman untuk bergerak. Bapak-bapak pasti inginkan bisa kembali menekuk lutut dengan leluasa saat salat atau berjongkok saat berkebun. Brokoli adalah jawabannya. Tidak hanya itu, brokoli juga mengandung senyawa unik yang disebut sulforaphane. Sulforaphane ini adalah senjata rahasia brokoli dalam melawan peradangan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sulforaphane dapat menghambat enzim-enzim yang memicu peradangan pada sendi, bahkan pada kondisi seperti osteoartritis. Artinya, brokoli bisa menjadi agen antiinflamasi alami yang membantu meredakan nyeri dan kaku pada sendi bapak-bapak. Bayangkan, aktivitas sehari-hari yang dulu terasa berat karena sendi yang sakit, kini bisa dilakukan dengan lebih ringan dan tanpa beban. Selain untuk sendi, brokoli juga mengandung choline, nutrisi penting untuk fungsi otak. Choline berperan dalam produksi neurotransmitter asetilkolin yang sangat vital untuk memori dan belajar. Jadi tidak hanya tubuh yang segar, otak bapak-bapak juga akan tetap tajam dan aktif. Dan tentu saja, brokoli juga mengandung serat yang tinggi yang membantu menjaga energi tetap stabil dan pencernaan lancar. Cara mengolah brokoli sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Bapak-bapak bisa mengukus brokoli sebentar saja, sekitar 3-5 menit, agar teksturnya tetap renyah dan nutrisinya terjaga. Setelah itu, bisa ditumis dengan bawang putih, dicampur ke dalam capcay, atau bahkan dijadikan pelengkap sayur sop. Jangan memasak brokoli terlalu lama ya, karena panas berlebihan bisa merusak kandungan sulforaphane dan vitamin C-nya. Cukup sampai warnanya menjadi hijau cerah. Meskipun harganya sedikit di atas rata-rata, manfaat yang ditawarkan brokoli ini sangat sepadan dengan investasi kesehatannya. Pikirkan sebagai investasi untuk kenyamanan sendi dan ketajaman pikiran bapak-bapak di masa tua. Dengan rutin memasukkan brokoli ke dalam menu, bapak-bapak akan merasakan perbedaan signifikan pada fleksibilitas sendi, memori yang lebih baik, dan energi yang terpancar. Sekarang mari kita lanjutkan ke sayuran keempat yang juga sangat penting dan sering diabaikan. Dumakurakan. Baik bapak-bapak, kita sudah sampai pada sayuran keempat yang tak kalah pentingnya untuk melengkapi trio pahlawan kita. Labu siam. Mungkin bagi sebagian bapak-bapak, labu siam ini identik dengan sayur lodeh atau sayur asem, yang seringkali dimasak sebagai lauk harian di rumah. Padahal, si hijau pucat yang sederhana ini menyimpan segudang manfaat yang luar biasa untuk bapak-bapak di usia 60 ke atas, terutama dalam meningkatkan energi, menjaga kesehatan sendi, dan bahkan mendukung fungsi otak. Labu siam kaya akan serat pangan. Kenapa serat ini begitu penting? Di usia lanjut, sistem pencernaan kita cenderung melambat, dan ini seringkali menjadi penyebab utama rasa lesu, begah, atau bahkan sembelit. Serat dalam labu siam berfungsi seperti sikat alami yang membersihkan saluran pencernaan, memastikan proses pembuangan lancar, dan penyerapan nutrisi dari makanan lain menjadi lebih optimal. Ketika pencernaan lancar, tubuh akan terasa lebih ringan. Energi pun akan mengalir lebih baik, dan bapak-bapak tidak akan merasa cepat lelah atau kembung. Selain itu, serat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga bapak-bapak terhindar dari lonjakan energi yang tiba-tiba lalu diikuti oleh rasa lemas yang mendadak. Labu siam juga memiliki kandungan air yang tinggi. Dengan sebagian besar tubuh kita terdiri dari air, hidrasi yang cukup sangat penting untuk semua fungsi tubuh, termasuk fungsi otak dan sendi. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, sel-sel otak akan bekerja lebih efisien, membantu menjaga fokus dan daya ingat. Sementara itu, cairan yang cukup juga esensial untuk melumasi sendi-sendi bapak-bapak. Cairan sinovial di sendi yang bertindak sebagai pelumas akan lebih optimal fungsinya jika tubuh tidak dehidrasi. Jadi, labu siam secara tidak langsung membantu menjaga kelenturan sendi dan mengurangi kekakuan. Yang lebih menarik lagi, labu siam mengandung antioksidan seperti flavonoid dan fenolik.
Antioksidan ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, berperan penting dalam melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan peradangan dan kerusakan sel di seluruh tubuh, termasuk pada sendi. Dengan mengurangi peradangan, labu siam membantu meredakan nyeri dan kaku pada sendi, membuat bapak-bapak merasa lebih nyaman saat bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari. Bayangkan, bapak-bapak bisa dengan leluasa berjongkok untuk membetulkan genteng atau bermain petak umpet dengan cucu tanpa rasa khawatir sendi akan nyeri. Labu siam juga sumber vitamin B seperti folat yang sangat penting untuk kesehatan otak dan produksi energi. Folat membantu dalam pembentukan sel darah merah dan juga vital untuk fungsi saraf. Ini artinya, dengan rutin mengonsumsi labu siam, bapak-bapak tidak hanya mendapatkan energi yang stabil, tetapi juga membantu menjaga kejernihan pikiran dan daya ingat. Cara mengolah labu siam sangat beragam dan mudah disesuaikan dengan selera masakan Indonesia. Bapak-bapak bisa mengolahnya menjadi sayur lodeh, sayur asem, tumisan labu siam dengan udang atau tempe, atau bahkan direbus dan dijadikan lalapan bersama sambal. Pastikan tidak memasak terlalu lama agar teksturnya tidak terlalu lembek dan nutrisinya tetap terjaga. Labu siam ini sangat mudah ditemukan di pasar dan harganya juga sangat terjangkau, menjadikannya pilihan yang cerdas dan ekonomis untuk kesehatan bapak-bapak. Bapak-bapak sekalian, sungguh luar biasa bukan? Bagaimana 4 sayuran sederhana yang seringkali kita jumpai ini, yaitu bayam, wortel, brokoli dan labu siam, menyimpan begitu banyak rahasia untuk meningkatkan kualitas hidup kita di usia emas ini. Bayam dengan zat besinya yang membuat bapak-bapak berenergi penuh dan folatnya yang mengasah ingatan, serta vitamin K untuk tulang yang kuat. Lalu wortel, sang pahlawan beta-karoten yang melindungi sel-sel tubuh dari penuaan, menjaga stamina dan meningkatkan daya ingat. Brokoli dengan sulforafane dan vitamin C-nya yang ampuh meredakan nyeri sendi dan menjaga kelenturannya, sekaligus menguatkan memori. Dan terakhir, labu siam dengan serat dan kandungan airnya yang menjaga pencernaan lancar, membuat energi stabil, serta antioksidannya yang mendukung kesehatan sendi secara keseluruhan. Ini semua bukan hanya sekadar teori, Pak, tapi adalah nutrisi penting yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh tubuh bapak-bapak secara langsung. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan makan kita bisa membawa dampak yang sangat besar bagi kesehatan dan kebahagiaan kita. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang rumit atau mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan pikiran yang lebih tajam. Cukup dengan menambahkan sayuran-sayuran ini ke dalam menu harian bapak-bapak secara rutin. Bisa dimulai dari satu jenis dulu, lalu perlahan ditambah. Misalnya, hari ini bapak-bapak coba masak sayur bening bayam, besok tumis wortel, lusa capcay brokoli, dan di lain waktu sayur lada labu siam. Atau campurkan saja semuanya dalam satu hidangan yang lezat, seperti sayur sop yang kaya gizi. Tubuh kita adalah anugerah yang harus terus kita jaga, apalagi di usia ini. Dengan asupan nutrisi yang tepat, bapak-bapak bisa tetap aktif, tetap produktif, dan tetap menikmati setiap momen berharga bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Jangan biarkan rasa lelah, lupa atau sendi yang nyeri menghalangi bapak-bapak untuk menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Saya sangat ingin mendengar pengalaman bapak-bapak setelah mencoba memasukkan sayuran ini ke dalam menu. Apakah ada perbedaan yang dirasakan? Bagikan cerita atau pertanyaan bapak-bapak di kolom komentar di bawah ini. Komentar bapak-bapak akan sangat berarti dan bisa menginspirasi banyak orang lain. Jika video ini bermanfaat bagi bapak-bapak, jangan lupa berikan suka pada video ini dan berlangganan ke saluran ini.
agar bapak-bapak tidak ketinggalan tips-tips kesehatan praktis lainnya yang akan kami bagikan. Mari bersama-sama kita jaga kesehatan, agar bisa terus menjadi teladan bagi anak cucu kita. Hidupkan hidup terbaik Anda di setiap usia.